Haleluya, puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai podcast ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Engkau Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami bersyukur Tuhan di hari yang berbahagia ini, di mana kami merayakan atau memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Kami mendapatkan kekuatan yang baru melalui renungan firman-Mu dalam podcast rohani ini Tuhan. Dan kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang mengarahkan kehidupan kami untuk selalu bertumbuh, untuk selalu kokoh kuat dalam Tuhan. Karena kami menyadari bahwa pertumbuhan rohani ketika kami semakin mendalam di dalam Engkau akan ada banyak tantangan godaan yang akan kami hadapi. Tetapi dengan penuh keyakinan ketika kami bersandar berharap kepada Tuhan, kami menjadikan Engkau sebagai panutan kami, sebagai teladan kami. Kami akan menjadi gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang akan bertumbuh ke arah yang baik, ke arah yang benar, yaitu Yesus Kristus sebagai teladan kami. Kami akan memulaikan podcast ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, sedang kekasih dalam kasih Tuhan, pada bagian yang terdahulu kita sudah belajar bahwa Adam gagal memenuhi rancangan Allah, sehingga keturunan daripada Adam pun lahir dari benih dosa. Nah, itu sebabnya Adam tidak bisa dijadikan teladan, role model. Nah, Yesuslah yang menjadi teladan. Yesuslah yang menjadi panutan. Makanya tidak heran ketika kita membaca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara kekasih dalam kasih Tuhan, Yesuslah gambaran daripada Allah itu. Yesuslah arah di mana kita harus meneladani kehidupannya. Kita harus menuju kepada Dia. Satu ayat lagi saudara, kalau kita mendapati di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus. Yesuslah arah tujuan kita. Yesuslah yang harus menjadi satu panutan kita, saudara. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yesus adalah kerinduan kita. Apa yang Yesus lakukan, Yesus kerjakan, itu menjadi satu tujuan kehidupan kita. Jadi artinya begini saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mengasihi kita memang apa adanya. Dalam pelajaran yang sebelumnya kita sudah mendapati di sana bahwa anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan luar biasa.
Kasih karunia Tuhan itu bukan sesuatu yang dikerjakan, bukan sesuatu yang kita lakukan, tetapi diberikan cuma-cuma kepada kita. Tidak melihat latar belakang kita, siapa Anda, backgroundmu atau kelakuanmu di masa yang lampau seperti apa. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Betul, saudara. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Tetapi saudara kekasih dalam kasih Tuhan, ketika kita masuk di dalam satu persekutuan bersama dengan Dia, Tuhan tidak mau kita dibiarkan sebegitu saja. Tuhan tidak mau kita tidak bertumbuh. Tuhan tidak mau kita tidak berjuang untuk Yesus. Tuhan tidak mau kita tidak berjuang bagaimana hidup seperti Yesus, tidak memikul salib. Sebab ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula, saudara, ketika mereka percaya dengan sepenuh hati, mereka mengaminkan bahwa Yesus Kristus telah mati dan juga bangkit pada hari yang ketiga. Dan hari-hari ini kita sementara merayakan hal itu, saudara, bahwa Yesus yang sudah menebus dosa mereka, gereja mula-mula, yang harusnya mereka dimurkai dan kita juga harusnya dimurkai, tetapi karena anugerah dan kasih Tuhan, Yesus menebus kita. Yesus yang menggantikan kita. Dia yang mati di kayu salib menggantikan kita. Nah, jemaat mula-mula, saudara, kalau kita perhatikan, mereka bukan hanya berjuang, bukannya sungguh-sungguh mengenal Kristus, tetapi juga mempraktekkan pelayanan kasih yang sungguh-sungguh. Dalam surat 2 Korintus, ya, kita melihat, saudara, apa yang Paulus pernah nyatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, bahwa ada jemaat yang ada di Makedonia yang dicobai dengan berat. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat pertama dan ayat yang seterusnya. Jemaat ini dicobai dengan berat, dengan pelbagai penderitaan, cobaan, tetapi mereka tetap punya sukacita yang meluap. Bahkan sukacita itu nyata, terimplikasi, ya, teraktualisasi lewat apa? Lewat pemberian-pemberian mereka kepada para rasul. Dalam hal ini Paulus. Meskipun mereka miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Sedangkan dalam kasih Tuhan, inilah yang terjadi, saudara. Bahwa mereka rindu menyatakan kasih itu. Mereka rindu bertumbuh ke arah Kristus. Tidak melihat kondisi dan situasi yang ada. Dan saudara kasih dalam kasih Tuhan, ketika kita ada di dalam anugerahnya, Tuhan tidak mau membiarkan kita seadanya. Dia akan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Dia mau kita punya tujuan dan arah seperti Kristus. Teladan kita adalah Yesus. Teladan kita adalah Dia, saudara. Nah, itulah yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Makedonia, saudara. Mereka meneladani Kristus dalam keadaan menderita sekalipun. Mereka mau mempraktikkan kasih. Mereka mau menyatakan kasih. Jemaat yang ada di Makedonia, mereka bertumbuh ke arah Kristus. Itu sebabnya pertumbuhan adalah sesuatu hal yang memang menjadi kerinduan Tuhan. Sekali lagi, saudara, arah pertumbuhan kita adalah Yesus. Nah, bagaimana kita meneladani Yesus? Bukankah sekarang Yesus sudah tidak ada di sini? Bagaimana kita menuju ke arah Yesus? Apakah hanya dengan membaca Alkitab kita bisa menuju ke arah Yesus? Saudara kasih dalam kasih Tuhan, yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita membaca Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-4, firman Tuhan berkata demikian, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Nah, saudara kasih dalam kasih Tuhan, pada bagian berikutnya nanti kita akan belajar tentang berbuah, ya, dalam konsep pertumbuhan. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan dalam ayat ini, Yesus berkata bahwa untuk dapat bertumbuh,
Bahkan untuk dapat berbuah, kita harus tinggal di dalam Yesus. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi bukan hanya menuju ke arah Yesus, tetapi tinggal di dalam Yesus. Nah, apa arti tinggal di dalam Yesus? Nantikan dalam podcast selanjutnya, saudara. Dan tentunya ini juga berhubungan dengan apa yang kita sudah baca tadi dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang selanjutnya. Di sini kita melihat bahwa ada orang-orang, ada mereka yang Tuhan tempatkan dalam lingkungan kita, dalam gereja Tuhan, sebagai fasilitator dalam kita bertumbuh, dalam kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, nantikan podcast selanjutnya. Dan sebelum saya mengakhiri, mari kita berdoa. Puji Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dan panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena Engkau adalah teladan kami, Engkau adalah arah kami, tujuan kami, bahkan juga Tuhan tempat di mana kami harus tinggal di dalam Engkau. Dan biarlah hidup kami bukan ada di tempat yang lain, tetapi kami tetap tinggal di dalam Engkau, dan kami mengarahkan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan, meneladani, menjadikan Engkau sebagai role model, sebagai teladan kami. Apa yang Engkau pikirkan itu menjadi kerinduan kami. Apa yang Engkau rasa itu pun menjadi perasaan kami. Apa yang Engkau kehendaki itu pun yang menjadi kehendak kami. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami, membantu kami, mengguidance hidup kami untuk terus tetap tinggal di dalam Engkau dan terus mengarahkan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan Yesus yang adalah arah kami, tujuan kami, bahkan teladan kami. Tuhan Yesus, Allah yang ajaib dan luar biasa. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nantikan podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.